Amalan Sunan Bonang, Wirid Hidayat Jati, Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti, Kitab Al-Hikam yang tersohor yang menjadi pegangan sebagian pesantren di Nusantara karya Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari, tahun 1259 sampai tahun 1310 Masehi, mengajarkan, apabila jiwa manusia suci dari segala kekeruhan yang datang dari alam lahiriah, maka naiklah jiwa tersebut ke alam Jabarut, yaitu alam yang dihuni para malaikat. Dalam keadaan demikian, tidak ada penghalang antara sang jiwa dan sang pencipta. Di mata orang yang memiliki jiwa seperti itu, alam raya tampak begitu kecil, bagaikan sebutir biji sawi. Alam atau jagat raya yang ditangkap oleh panca inderanya menjadi jagat kecil, sedangkan dirinya menjadi jagat besar. Maka berlangsunglah apa yang disebut Manunggaling Kawula Gusti, manusia menyatu dengan Tuhannya, dalam arti jiwa manusia mampu mengendalikan segala nafsu dan keinginannya, sehingga menyatu dengan kehendak Allah. Mampu melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya sebagai wakil dan utusan Allah di muka bumi. Pemahaman Manunggaling Kawula Gusti yang seperti itu pula yang diajarkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga di Jawa. Orang yang mampu manunggal dengan Sang Pencipta, mengalami apa yang disebut fanafilah. Orang tersebut tidak mempunyai kehendak pribadi karena kehendaknya telah diselaraskan, menyatu dengan kehendak dan sifat-sifat Gusti Allah. Kehendak pribadi dan nafsu pesona dunianya telah dikosongkan, digantikan dengan hikmah kehendak dan sifat Allah. Banyak mursyid atau guru tasawuf yang berpendapat, suasana fanafilah, yakni tenggelamnya kesadaran manusia terhisap ke dalam lautan serba Tuhan, adalah puncak mistik para salik, penempuh jalan Tuhan, yang hanya dapat dialami beberapa saat saja. Sunan Bonang dalam Suluk Gentur atau Suluk Bentur, yang diperjelas dan saling melengkapi dengan karya-karyanya yang lain seperti Gita Suluk Lastri, Suluk Khalifah, Suluk Jebeng dan terutama Suluk Wujil, mentamzilkan suasana penyatuan atau manunggal itu bagai garam jatuh ke laut dan menghilang, tetapi tidak dapat dikatakan menjadi laut. Pun tidak hilang dalam kekosongan atau suluk. Demikian pula ketika manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas tercerap ke dalam wujud mutlak. Yang hilang adalah kesadaran akan keberadaan wujud jasmaninya. Dengan gambaran di atas, lalu bagaimana kita menyikapi dan mempelajari Wirid Hidayat Jati serta kitab atau serat-serat sejenisnya? Jawabnya adalah dengan penuh rasa syukur, jiwa besar tetapi kritis. Kita bersyukur dan bersyukur bisa memperoleh anugerah mempelajari ajaran-ajaran ulama dan pujangga besar masa lalu, karena tidak mungkin ada masa sekarang dan masa depan tanpa melalui masa lalu. Dalam kaitan ini, para penganut tasawuf sering diajarkan untuk mendoakan tokoh yang ilmu serta ajarannya hendak kita tekuni dan hayati, minimal membacakan Al-Fatihah. Tetapi sebagaimana nasihat orang tua sekaligus guru kita Kiai Profesor Ali Yafi kepada penulis adalah, apa yang sudah dilakukan oleh para wali penyebar Islam di Nusantara khususnya di Jawa, sangatlah luar biasa dan tepat pada masanya, sehingga sekarang sebagian besar penduduk kita menganut Islam dan menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Memang jangan berharap sekaligus sempurna. Kewajiban kita dan generasi-generasi mendatang untuk menyempurnakan, menutup lubang-lubang yang ada, memperbaiki kekurangan dan kelemahannya, serta mengemasnya kembali sesuai tuntutan zaman. Sementara itu kita pun harus kritis,
tidak menelan mentah-mentah semua ajaran orang lain meski berasal dari yang dikenal sebagai ulama. Ini tidak berarti kita tidak menghormati yang bersangkutan, melainkan sebuah sikap kehati-hatian. Kita ambil yang sudah jelas, yang sudah pasti baik dan benar sesuai Al-Quran dan hadis, dan kita sisihkan dulu yang meremehkan apalagi yang tidak sesuai tanpa harus mengecilkan ataupun menyalahkan yang bersangkutan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna termasuk diri kita. Yang baik kita ambil dan yang buruk kita buang, yang meremehkan kita pendam dulu, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Dalam kehidupan, tidak jarang kita memperoleh ide-ide yang bagus dan luar biasa hebat, yang justru muncul setelah melihat ide atau karya yang salah dari orang lain. Maka sudah sepatutnya pula kita berterima kasih kepada orang lain tadi. Sahabat, dalam memahami ajaran Al-Ghazali tahun 1058 sampai tahun 1111 Masehi, dalam Raudatut Talibin wa Umdatus Salikin atau Raudah, Taman Jiwa Kaum Sufi yang menggambarkan hadis riwayat Abu Hurairah sebagai berikut, suasana penyatuan antara sang hamba dengan sang pencipta tercapai tatkala saat sang hamba mencapai tahap fana. Sifatnya telah sirna dan kefanaannya lebur dalam keabadiannya. Maka, bagi sang hamba bisa berlaku, dengan diriku ia mendengar dan dengan diriku ia melihat. Jadilah dia yang melimpahkan kewalian sang hamba dan menjadi kekasih sang hamba. Jika sang hamba berkata, maka akan berkata dengan zikir-zikirnya. Jika memandang akan memandang dengan cahaya-cahayanya. Jika bergerak maka akan bergerak dengan kekuasaannya. Jika memukul maka akan memukul dengan limpahan keperkasaannya. Segala puji bagi Gusti Allah, sing urip, yang maha hidup, sing gawe urip, yang menghidupkan hamba-hambanya, dan sing nguripi, yang mengatur kehidupan hamba-hambanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayu, Ya Qayyum. Itulah sahabat, sejatinya makna dari hidayat jati, yang telah diajarkan Sunan Bonang. Semoga kita bisa memahami penjelasan yang singkat ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.